Selamat pagi kawan pajak, senang sekali kita bertemu kembali di acara kita pada pagi hari ini. Hari ini kita adakan podcast dan IG Live ya Mas Jimmy. Yeah. Perkenalkan, nama saya Bara. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya Mas Jimmy. Yeah. Kami adalah fungsional penyuluh yang tugas di KPP Pratama Jakarta Pluit. Kawan pajak, pada pagi hari ini kita mengadakan sosialisasi ya Mas Jimmy ya. Sosialisasi Ya, yang akan kita sosialisasikan hari ini adalah mengenai PMK nomor 81 tahun 2024. Jadi PMK ini sendiri Mas Jimmy, latar belakangnya adalah peraturan Menteri Keuangan yang disiapkan untuk membahas mengenai proses bisnis ya, proses bisnis untuk sistem administrasi perpajakan kita yang baru, yaitu Cortex yang mulai kita gunakan di awal tahun ini. Jadi mungkin teman-teman pajak masih banyak yang belum paham sebenarnya atau belum mengetahui bagaimana isi dari PMK 81 ini, karena PMK 81 ini sendiri itu terdiri dari 600 halaman lebih ya Mas Jimmy. Betul, 600 halaman. Ya. Sedangkan kawan pajak di rumah juga sebenarnya sudah praktek nih malah terkait sistem inti administrasi perpajakan ini atau yang kita kenal dengan Cortex. Dan beberapa kawan pajak juga saya yakin ada beberapa yang mengalami kendala seperti itu. Tapi di sini kami akan lebih membahas tentang terkait aturannya. Ya, ini PMK nomor 81 ini ya. Jimmy, hari ini kita akan membahas PMK ini sendiri terdiri dari 3 klaster ya. Oke. Nanti klaster pertama itu nanti mungkin saya yang jelasin. Kemudian berikutnya mengenai pembayaran dan pelaporan nanti akan dilanjutkan oleh Mas Jimmy. Oke. Banyak lagi teman pajak, kita mulai saja. Yang pertama tentang klaster pendaftaran. Nah, bagian pendaftaran ini adalah tata cara pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, khususnya yang untuk sistem administrasi perpajakan yang baru. Jadi teman-teman pajak, pendaftaran sendiri itu masih dibuka melalui 3 kanal. Yang pertama adalah melalui elektronik, kemudian juga bisa dilakukan secara langsung dengan datang ke KPP, ataupun melalui pos, ekspedisi, ataupun kurir. Yang pertama mengenai elektronik itu sendiri ada 3 kanal ya, yaitu melalui portal akun di mana wajib pajak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri, kemudian dari laman app atau yang terintegrasi dari DJP, juga melalui kontak center. Kemudian dalam hal wajib pajak yang mendaftar adalah wajib pajak penduduk, wajib pajak badan, ataupun instansi pemerintah, baik itu yang pusat maupun pemerintah desa, itu nanti penelitian dilakukan secara sistem. Artinya ketika Bapak dan Ibu sudah selesai melakukan pendaftaran, itu otomatis akan diterima dan diberikan NPWP seperti itu. Tetapi untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk atau wajib pajak badan yang belum terintegrasi dengan sistem Kumham maupun instansi pemerintah daerah, maka itu diperlukan validasi ya atau penelitian oleh petugas. Setelah penelitian maka akan terbit NPWP. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran, maka KPP atau dalam hal ini DJP akan memberikan NPWP secara jabatan melalui hasil penelitian administrasi. Kemudian teman-teman juga mungkin sudah tahu ya bahwa saat ini tidak ada yang namanya NPWP cabang, tapi akan diberikan NITKU. Untuk wajib pajak OP, orang pribadi pengusaha tertentu, wakil dari warisan belum terbagi, dan wajib pajak badan melaporkan tempat kegiatan usahanya ke KPP untuk memperoleh nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU bagi setiap tempat kegiatan usaha. Hal ini diatur dalam pasal 16, pasal 32, dan pasal 39. Untuk wajib pajak instansi pemerintah harus melaporkan subunit organisasi untuk memperoleh NITKU yang diatur dalam pasal 50.
Kemudian dari pendaftaran berikutnya yang dibahas adalah pemberian nomor identitas perpajakan dalam bentuk NPWP kepada bukan subjek pajak dan belum memenuhi syarat subjektif atau objektif. NIP dalam bentuk NPWP dapat diberikan kepada yang bukan subjek pajak dan yang belum memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk kepentingan administrasi perpajakan. Jadi misalnya di sini diberikan contoh yang bukan subjek pajak adalah pegawai atau pejabat diplomatik dan pegawai badan internasional yang ingin mengurus surat keterangan bebas PPN untuk impor. Dia akan diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk NPWP. Seperti itu. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat 6. Kemudian untuk perubahan data, permohonan perubahan data dalam hal ini termasuk juga dengan perpindahan wajib pajak itu diajukan melalui saluran sesuai dengan pasal 4 dengan dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan perubahan data. Selain itu, perubahan data juga dapat dilakukan secara jabatan. Nanti ketika sudah dilakukan penelitian maka akan ada keputusan perubahan data yang diterbitkan paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Jika dalam hal ini adalah yang diajukan adalah keputusan pemindahan, maka perubahan data dapat berupa perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang menyebabkan pemindahan wilayah kerja KPP tempat wajib pajak terdaftar. Itu akan diproses dan diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Kemudian untuk di PMK yang baru, mungkin teman-teman pajak dulu mengenalnya dengan nama WP non-efektif. Di sistem kita yang baru itu dinamakan WP non-aktif. Jadi ada perubahan kriteria di mana penelitian non-aktif ini ada syarat-syaratnya atau ada kriteria wajib pajak yang harus dipenuhi sebelum ditetapkan sebagai WP non-aktif. Jadi teman-teman pajak bisa melihat salah satu kriteria misalnya untuk wajib pajak orang pribadi non-aktif adalah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kemudian WNI berstatus sebagai penduduk yang berniat menjadi SPLN, WNI berstatus penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, ataupun wanita kawin yang telah memiliki NPWP kemudian memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban digabung dengan suaminya. Seperti itu. Untuk wajib pajak badan agar memperoleh status nonaktif maka dia harus memenuhi syarat kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh wajib pajak badan. Nah, nanti permohonan wajib pajak nonaktif ini akan diteliti dan kemudian keputusannya akan diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Untuk penghapusan NPWP sama seperti sebelumnya, ini dapat dilakukan melalui permohonan ataupun secara jabatan. Nah, proses penghapusan NPWP ini akan melalui yang namanya pemeriksaan, di mana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum NPWP tersebut dihapus. Teman-teman pajak bisa lihat, misalnya untuk wajib pajak OP itu yang bersangkutan atau wajib pajak adalah orang pribadi yang sudah meninggal dunia, kemudian meninggalkan Indonesia atau tidak lagi berstatus sebagai penduduk, dan telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Atau bisa juga orang pribadi yang memiliki 2 NPWP. Kemudian untuk wajib pajak badan, kriterianya adalah wajib pajak tersebut dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. Kemudian wajib pajak BUT yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, ataupun wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Proses penghapusan NPWP sendiri ini akan diterbitkan keputusannya paling lama 6 atau 12 bulan setelah permohonan diterima secara lengkap. Jadi jangka waktu sebenarnya tidak ada perubahan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk proses pengukuhan PKP, jadi pengusaha akan melaporkan usahanya kepada KPP terdaftar dan mengajukan permohonan pengukuhan PKP sesuai dengan pasal 4. Pengusaha yang menggunakan kantor virtual memberikan pernyataan kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenar-benarnya. Kemudian permohonan akan dikirimkan ke KPP, di mana KPP akan menerbitkan
suket atau surat keterangan permohonan pengukuhan PKP paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Kemudian kemudian KPP akan melakukan penelitian atas permohonan PKP tersebut, di mana setelah melakukan penelitian akan ada 2 keputusan, yaitu bisa berupa penolakan atau menerima pengukuhan PKP, dan setelah proses pengukuhan PKP diterima maka akan diberikan akses pembuatan faktur pajak, di mana proses ini sendiri akan dilakukan dalam 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Selain itu juga sebenarnya KPP masih bisa mengukuhkan PKP secara jabatan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh KPP. Kemudian untuk bagian pendaftaran, ini tata cara pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan. Jadi teman-teman, kalau di PMK yang lama yaitu PMK 48 tahun 2021, ada beberapa perubahan yang dilakukan di PMK 81 tahun 2024. Misalnya di bagian administrasi objek pajak, kalau dulu di PMK 48 itu objek pajak bisa diadministrasikan di KPP lokasi, KPP tempat wajib pajak terdaftar, KPP migas, dan KPP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, di PMK 81 yang baru, objek pajak akan diadministrasikan di KPP pusat atau tempat wajib pajak terdaftar. Jadi bukan lagi di KPP lokasi, seperti itu. Kemudian untuk dokumen pendukung di PMK 48 itu masih diperlukan dokumen wajib pajak, di PMK yang baru itu sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian dokumen izin yang diterbitkan oleh kementerian terkait atau lembaga OSS itu akan menggantikan dokumen izin yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Nah, kemudian untuk perubahan data di PMK yang lama itu meliputi perubahan data objek pajak dan atau wajib pajak. Di PMK yang baru, perubahan data hanya dilakukan atas objek pajak saja. Kemudian pencabutan SKT, PMK 48 itu yang lama masih mempertimbangkan utang pajak. Di PMK yang baru itu tetap bisa dicabut walaupun masih terdapat utang pajak dan atau upaya hukum. Untuk dokumen SPOP, kalau dulu itu format peta tidak diatur, kemudian di PMK 81 peta sudah diatur dalam format tertentu. Nah, ini kemudian PMK 81 tentang klaster pembayaran, bagaimana proses bisnis pembayaran yang baru, ini akan disampaikan oleh rekan saya Mas Jimmy. Silakan Mas Jimmy. Oke, terkait probis pembayaran dulu ya, klaster pembayaran. Ini bisa dilihat. Oke, next Mas. Bisa dilihat di sini ada pokok perubahannya itu terkait pasal 94 ya, terkait jatuh tempo pembayaran, yakni tanggal 15 bulan berikutnya untuk PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, pasal 22, 23, 25, 26, PPh migas, PPN yang terutang atas BKP tidak berwujud di luar daerah pabean, kemudian ada PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri, ada juga bea materai, sama pajak penjualan dan pajak karbon yang dipungut oleh pemungut karbon. Ya, ini sebelumnya kan bervariasi ya, antara tanggal 10 sampai tanggal 15. Nah, sekarang semua disamakan, ya ini tanggal 15 bulan berikutnya. Next Mas. Kemudian pokok perubahan pasal ya ini terkait pembayaran itu di pasal 101 dan pasal 102. Pembayaran yang disetorkan ke kas negara melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan collecting agent sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik ya, meliputi PPh, kemudian ada PPN dan PPNBM, bea materai, PBB, pajak penjualan dan pajak karbon. Nah, ini yang berubah ya, terkait sebelumnya tidak diatur terkait pajak karbon. Kemudian menggunakan NPWP wajib pajak pihak yang melakukan pembayaran atau penyetoran
yang telah dipungut atau dipotong dengan SSP, materai untuk pembayaran bea materai dan sarana administrasi lainnya. Dan sebelumnya tidak diatur terkait bea materai, tapi untuk yang sekarang menggunakan NPWP di wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran tersebut, pemotong lah intinya. Kemudian terkait validasi pembayaran dengan sarana administrasi lain, ya ini ada bukti penerimaan negara, SSP, BC ya, pabean cukai dan pajak. Kemudian juga ada bukti PBK, ada surat perintah pencairan dana, ini terkait sah apabila divalidasi sistem perbendaharaan negara ya. Kemudian ada bukti penerimaan pajak lainnya yang sah. Ya, ini terkait tanggal validasinya itu tanggal bayar berdasarkan validasi pada sarana administrasi lain tersebut. Oke, next saja, nggak apa-apa. Untuk terkait pasal baru atau hal-hal yang baru, ini diatur terkait deposit pajak. Deposit pajak ini seperti ini ya, tabungan lah intinya gitu. Jadi ini adalah setoran bebas yang tidak terikat di SPT atau kewajiban pajak yang lainnya. Melalui sistem pembayar melalui SPN ya, sistem penerimaan negara secara elektronik, bisa juga lewat PBK langsung masuk ke deposit pajak, juga bisa ke sisa kelebihan pajak atau sisa imbalan bunga. Nah, nanti penggunaannya deposit pajak ini, pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan deposit dilakukan melalui pemindah bukuan, tadi saya dibilang bisa. Tanggalnya, tanggal pengakuan pembayarannya itu tanggal bayar pada BPN atau tanggal setoran. Kemudian ada tanggal bukti PBK. Kemudian ada tanggal terbit SKP, KPP, ya kalau misalnya ada kelebihan pembayaran pajak seperti itu. Next. Surat setoran pajak adalah yang seperti kita ketahui yang menggunakan billing sebelumnya. Ini sekarang ada dibagi dua jenis ya, ada yang single, ada yang multiple. Single ini terkait jenis pajaknya satu ya, kemudian ada masa pajak, bagian tahan pajak atau tahun pajaknya. Oke, kemudian juga terkait STP, SKPKB, SKPKBT, pembayarannya. SKP PBB termasuk STP PBB dan SPT terutang, ada SK pembetulan, SK keberatan, dan SK persetujuan bersama dan banding PK. Oke, next saja. Untuk PBK ini bisa melalui permohonan wajib pajak, bisa berikan ke deposit pajak, kemudian tujuannya ke PPH atas penghasilan dari pengalihan hak tanah dan bangunan yang belum dilakukan penelitian penerbitan suket. Terus penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan, ataupun jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Nah, ini yang kriteria yang bisa dilakukan PBK. Ada deposit, ada PPH atas pengalihan hak, terus ada penyetoran di muka atas materai yang belum digunakan, terus ada, saya ulangi, pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang, nanti itu bisa di PBK. Kemudian kalau secara jabatan itu bukti PBK yang terdapat kesalahan dalam penerbitan. Kemudian ada data dan informasi yang perlu dilakukan PBK. Kemudian juga ada deposit pajak untuk melunasi utang pajak yang masih tersisa pada saat dilakukan penghapusan NPWP. Kemudian deposit pajak, wajib pajak yang dilakukan penghapusan NPWP karena penggabungan usaha, wajib pajak hasil penggabungan usaha. Kemudian yang bisa di jabatan juga pembayaran
dan atau penyetoran pajak yang terdapat penerbitan data dari DJPB. Pembayaran yang terakhir itu pembayaran atau penyetoran pajak sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyitaan oleh jurusita. Next, Mas. Nah, untuk PBK yang kriterianya tidak bisa dilakukan nih, yaitu pertama pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dibersamakan dengan faktur pajak. Itu tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 8 UU PPN, itu tidak bisa dilakukan PBK ya. Kemudian pembayaran atas untuk penyetoran biaya materai dalam rangka pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perum Peruri untuk melaksanakan pendistribusian materai elektronik. Kemudian penjualan materai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia itu tidak bisa dilakukan PBK. Yang ketiga, pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan di DJP. Jadi ini yang nggak bisa di PBK ya. Kemudian pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Jadi ini sudah menempel di SPT massa. Kemudian pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dalam penyampaian SPT sama juga. Kemudian terkait yang terakhir itu pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan hutang pajak ya dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, STPPBB, SPT pajak terutang dan SK pembetulan, SK keberatan juga, SK persetujuan bersama, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Next. Penyesuaian tentang ketentuan PMK 187 yang 2018 ini disesuaikan di PMK 81 ini terkait tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, objeknya yang dapat diajukan yang tidak terutang yaitu terkait PPH, PPN, dan PPNBM, ada PBB juga, kemudian biaya materai, pajak penjualan dan pajak karbon. Deposit pajak yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak terutang juga bisa. Oke. Ruang lingkup pengembalian. 1. Terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Oke, kemudian terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Nah, ini bisa dilakukan pengembalian yang tidak terutang. Kemudian terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Kemudian terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak atau objek pajak yang mendapat fasilitas perpajakan. Yang terakhir, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh terkait penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri. Ini bisa dimintakan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Jadi tidak dilakukan PBK ya Bapak Ibu. Next. Kemudian ada tata cara penelitian atas permohonan wajib pajak. Ini meliputi wajib pajak mengajukan dulu permohonannya ke KPP dengan formulir ya, KPP terdaftar, dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian KPP melakukan penelitian atas permohonan. Penelitian ini berupa cek atas dokumen, kriterianya yang sudah dilengkapi ya oleh wajib pajak dan menghasilkan laporan nanti hasil penelitian. Nah, ketika hasil penelitiannya laporan tersebut diterima atau dikabulkan, KPP menerbitkan SKPLB atau kalau ditolak pemberitahuan penolakan paling lama 3 bulan setelah diterimanya permohonan. Nah, dia notis nih ya,
Apabila melewati batas waktu 3 bulan tersebut, KPP tidak menerbitkan SKPLB atau pemberitaan penolakan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB dalam jangka waktu 5 hari sejak berakhirnya batas waktu 3 bulan tersebut. Oke, next, Mas. Nah, terkait imbalan bunga ini bisa diberikan. Pertama itu keterlambatan pengembalian kelebihan pajak, ya. Kedua, keterlambatan penerbitan SKPLB. Ketiga, keterlambatan penerbitan SKPLB terkait proses pidana, pasal 17B ayat 4. Kemudian ada di poin 4 itu kelebihan pembayaran pajak karena permohonan keberatan banding PK dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kelima, kelebihan pembayaran pajak karena SK pembetulan, SK pengurangan, pembatalan SKP atau SK pengurangan STP yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan wajib pajak. Oke. Next. Untuk mekanisme pemberian imbalan bunga itu melalui permohonan imbalan bunga oleh wajib pajak, ya. Ini harus ada permohonannya. Kalau nggak ada permohonan nggak bisa, ya, intinya. Ketika memenuhi ketentuan, nanti kantor pajak menerbitkan SKPIB, surat ketetapan imbalan bunga, terus SKP KPP dan SPMIB, perintah untuk membayar imbalan bunga, dan SP2D, pencairannya. Dalam jangka waktu 1 bulan itu harus terbit SKP KPP setelah permohonan dikabulkan. Apabila tidak memenuhi, nanti pemberitaan SKPIB tidak diterbitkan. Itu juga dalam jangka waktu 1 bulan. Next. Untuk ruang lingkup kelebihan pembayaran pajak, hasil penelitian pemeriksaan itu dibagi berdasarkan pasal, ya. Pasal 17 ayat 1 itu terkait pemeriksaan dengan hasil pajak terutang lebih besar dari kredit pajak. Pasal 17 ayat 2 terkait PMK nomor 187/2015 itu penelitian atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Pasal 17B UU KUP, pasal 17C dan pasal 17D KUP ayat 9 terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dan yang terakhir itu PPN atau VAT refund atas PPN dibayar SPLN yang meninggalkan RI, pasal 17E KUP. Terus kelebihan pembayaran pajak terkait keputusan atas upaya hukum seperti SK keberatan, ya, PPH atau PPN, PPNBM dan PBB, ya. SK pasal 36 ayat 1 ABCD KUP, SK pasal 19 dan 20 itu terkait PBB. Kemudian SK pembetulan pasal 16 KUP, PPH, PPN, PPNBM, PBB. Kemudian kita ada juga upaya hukum, nanti ada putusan banding dan putusan peninjauan kembali terkait PPH, PPN, PPNBM, PBB. Nanti terakhir ada SK persetujuan bersama. Nah, kemudian terkait imbalan bunga itu diterbitkan SKPIB, surat keputusan pemberian imbalan bunga, dan SK pembetulan atas SKPIB itu. Next. Oke, di sini kita jelaskan terkait perbedaan pasal 17B, 17 ayat 1 KUP dan 17 ayat 2 KUP. Untuk 17B, WP lapor SPTLB minta restitusi, nanti wajib pajak dilakukan pemeriksaan prosedur biasa, ya. Lalu diterbitkan SKPLB sebagai dasar pengembalian.
Untuk SKPLB pasal 17 ayat 1 KUP WP lapor SPT status KB nanti atau nihil atau LB tanpa permohonan restitusi dilakukan pemeriksaan yang menyebabkan SKPLB wajib pajak mengajukan permohonan restitusi ya. Berarti atas SKPLB dilakukan pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk SKPLB pasal 17 ayat 2 KUP itu melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Ini tidak dilakukan pemeriksaan tapi dilakukan prosedur penelitian. Lalu terbitlah SKPLB sebagai dasar pengembalian pajaknya. Next, Mas. Untuk alur pengembalian SKPLB, SKP PKP, dan SK atau putusan itu harus diterbitkan SKP KPP dulu ya. Oke, SKP KPP diterbitkan ada dua nih, dengan nomor rekening atau nanti tanpa nomor rekening apabila wajib pajak tidak menyampaikan rekening. Lalu terbitlah SPMKP atau SPMIB diterbitkan paling lama 1 bulan terhitung sejak diterbitkannya SKP KPP. Setelah SPMKP nanti baru dilakukanlah pencairan lewat SP2D ke KPPN. Oke, saya jelaskan. Berarti di sini SKP KPP diterbitkan paling lama 1 bulan sejak diterima permohonan SKPLB ya, atau diterbitkannya SKPLB, dan terakhir itu diterima putusan banding atau putusan peninjauan kembali oleh KPP yang melaksanakan putusan. Itu jangka waktu pengembaliannya 1 bulan. Next. Nah, mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga itu diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak wajib pajak. Apabila masih ada sisa, berdasarkan persetujuan wajib pajak dapat digunakan untuk membayar utang pajak WP lain. Nah, ini bisa nih untuk membayar utang pajak. Mungkin satu grupnya atau perusahaan-perusahaan lain yang terkait. Kemudian bisa dipindahkan untuk mengisi deposit wajib pajak atas nama wajib pajak tersebut ya. Nggak bisa WP lain nih. Nah, untuk persetujuan wajib pajak DJP itu mengirimkan permintaan konfirmasi kompensasi persetujuan WP disampaikan paling lama 7 hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan atau 1 hari sebelum JT penerbitan SKP KPP, tergantung peristiwa mana yang terlebih dahulu. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan, sisa kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak otomatis. Next, Mas. Gue lagi ya. Boleh ya. Atau sebelum kita masuk ke klaster pelaporan, ini ada pertanyaan Mas Jimmy dari live ya teman. Nah, ini sebentar saya baca dulu dari Baker ya, B3K ya. Jadi izin mau tanya mengenai Cortex. Untuk input bukti potong A1 karyawan yang sudah resign, saya sudah masukin nomor NIK tapi tidak terbaca. Untuk case seperti ini apakah ada solusinya? Gimana Mas? Di sini perlu kita garis bawahi, harusnya NIK karyawan tersebut itu pastikan sudah teraktivasi ya. Jadi kemungkinan sebenarnya NIK yang dimasukin ini belum ada aktivasinya di Cortex. Di Cortex. Gitu. Jadi dia nggak terbaca. Jadi agar bisa terbaca di Cortex, Bapak atau Ibu bisa mintakan ke karyawan tersebut untuk aktivasi NIK di Cortex-nya seperti itu. Kalau misalnya agar dia muncul ya Mas. Ya, betul. Mungkin seperti itu solusinya ya Bu ya. Baiklah, kita lanjut lagi Mas ke PMK 81 ini tentang klaster pelaporan.
Oke. Next, cluster pelaporan. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, pelaporan ini sendiri dibagi dua ya, ada tahunan dan ada masa. Tahunan itu untuk bagian tahun pajak, dan ada yang baru nih untuk pajak karbon. Nah, SPT masa sendiri ini diatur untuk pasal 21 unifikasi, pengungkapan harta bersih, pas final, kemudian ada laporan penerimaan negara dari kegiatan hulu migas, PPN, biaya materai, dan juga pajak karbon. Nah, penyesuaiannya sendiri yang ada adalah SPT tahunan dengan kriteria wajib pajak padan, SPT tahunan PPh lebih bayar, atau yang pernah menyampaikan dalam dokumen elektronik terdaftar di KPP selain KPP Pratama seperti KPP Madya, itu harus disampaikan dalam bentuk elektronik. Juga untuk SPT yang menggunakan jasa konsultan, serta wajib pajak yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Jadi itu Bapak dan Ibu wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Untuk SPT tahunan OP yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan tadi, maka itu masih bisa disampaikan dalam bentuk manual ya, itu melalui dokumen kertas, itu disampaikan ke KPP. Selain itu, maka wajib disampaikan secara elektronik. Kemudian untuk jatuh temponya sendiri, Bapak dan Ibu bisa lihat itu tanggal 20 setelah masa pajak berakhir untuk pasal 21, pasal 25, pas PPh unifikasi, laporan penerimaan negara, pajak karbon itu paling lama tanggal 20. Kemudian untuk biaya materai itu paling lama tanggal 15. Untuk PPN tidak berubah, itu akhir bulan berikutnya. Kemudian untuk pasal 21 itu wajib dilaporkan sepanjang terdapat pembayaran untuk pembayaran gaji ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada pembayaran, Bapak dan Ibu wajib menyampaikan SPT tahunan, SPT pasal 21. Dan untuk masa pajak terakhir itu yang tertentu, yang apabila terdapat pensiunan berhenti yang menerima uang terkait pensiun. Jadi untuk pasal 21 kalau ada pembayaran, Ibu Bapak wajib menyampaikan SPT PPh pasal 21. Untuk PPh pasal 25 yang telah dibayarkan atau telah mendapat validasi itu dipersamakan dengan laporan, jadi tidak perlu melaporkan kembali. Kemudian untuk PPh pasal 22, kewajiban untuk melaporkan PPh tersebut yang dipungut tidak berlaku untuk pemungutan pasal 22 atas impor barang atau ekspor komoditas barang tambang batu bara, mineral logam, ataupun mineral bukan logam yang dilakukan oleh Bank Devisa ataupun oleh Ditjen Bea Cukai. Kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang telah mendapat validasi pembayaran atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan serta perubahannya, serta penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu, itu dianggap telah lapor sesuai dengan tanggal pembayaran. Jadi tidak perlu dilaporkan untuk kasus seperti tadi. Kemudian yang melakukan penyetoran sendiri PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang menggunakan tarif UMKM ya, peredaran bruto tertentu yang telah mendapat validasi pembayaran pajak, itu juga dianggap sebagai pelaporan. Jadi tidak perlu melapor, cukup bayar saja. Kemudian untuk SPT PPN ini dilaporkan akhir bulan berikutnya. Ini juga termasuk untuk yang SPT masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Kemudian untuk pemungut PPN dan pihak lain dalam negeri yang bukan PKP, SPT masa PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan PKP itu juga disampaikan akhir bulan berikutnya. Kemudian SPT masa PPN bagi pemungut PPN PMSE sama, itu untuk pihak lain di luar negeri itu paling lama akhir bulan berikutnya. Untuk kegiatan membangun sendiri ataupun pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar pabean itu wajib lapor akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran PPN yang terutang yang telah mendapat validasi itu dianggap telah lapor sesuai dengan tanggal pembayaran. Jadi untuk KMS dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar pabean itu tidak perlu
dilaporkan cukup hanya melakukan pembayaran, dan apabila telah mendapat validasi itu dianggap sama dengan pelaporan. Nah, untuk perpanjangan penyampaian SPT, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan. Permohonan itu dilakukan dengan menyampaikan dalam bentuk dokumen elektronik ataupun hard copy. Kemudian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan PPH penghasilan harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH berakhir. Ada lampirannya harus disertai perhitungan sementara pajak terutang, perhitungan sementara PPH pasal 26 untuk wajib pajak BUT, laporan keuangan sementara, SSP atau bukti penerimaan negara dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak, dan surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai. Jadi seperti itu, harus ada lampirannya Bapak Ibu ya. Kemudian WP juga dapat membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis di mana ada syaratnya, yaitu belum dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ataupun pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai ataupun anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Nanti untuk pembetulan ini ada tandanya Bapak dan Ibu ya, itu di sebelah kanan atas biasanya. Apabila dia rugi atau lebih bayar, maka itu paling lama disampaikan 2 tahun sebelum daluarsa. Apabila statusnya nihil, itu tidak ada ketentuan harus disampaikan sebelum daluarsa. Nah, ini perbedaan dengan sebelum pemberlakuan Korteks. SPT tahunan untuk tahun pajak 2024 ataupun yang sebelumnya, kemudian SPT masa untuk masa pajak Desember 2024 dan sebelumnya, itu harus disampaikan melalui sistem administrasi yang lama. Kalau disampaikan melalui Korteks, maka SPT tersebut dianggap tidak disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pelaporan SPT sebelum Januari 2025, tetap harus disampaikan melalui aplikasi yang lama, termasuk juga pembetulannya. Kalau disampaikan melalui Korteks, walaupun nanti secara sistem bisa disampaikan melalui Korteks, tapi nanti itu tidak akan diakui sebagai SPT. Kemudian untuk masa pajak Januari 2025 dan seterusnya, itu harus menggunakan aplikasi Korteks, termasuk juga PPN, walaupun PPN pembuatan fakturnya masih bisa melalui aplikasi e-faktur. Itu untuk pembuatan faktur, tapi pelaporan tetap harus melalui Korteks. Ini penyesuaian untuk pengkreditan pajak masukan oleh PKP. PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 Undang-Undang PPN itu merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP dalam suatu masa pajak sejak pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Jadi untuk pajak masukan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebelum pengukuhan PKP itu tidak bisa dikreditkan. Seperti itu. Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP ataupun ekspor JKP, namun dalam suatu masa pajak tidak dapat penyerahan atau ekspor yang dimaksud, pajak masukan dalam masa pajak dimaksud dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian untuk faktur pajak ini yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5 huruf B angka 1 Undang-Undang PPN, di mana PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP ataupun penerima JKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini mengenai kewajiban dan saat membuat faktur pajak ataupun faktur pajak gabungan,
di mana PKP itu wajib membuat faktur pajak dalam setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Kemudian faktur pajak juga harus dibuat pada saat transaksi tersebut, di mana PKP dapat membuat satu faktur pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan oleh pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender, dan harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan BKP atau JKP. Faktur pajak yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai faktur pajak, mana PKP dianggap tidak membuat faktur pajak dan akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak dimaksud merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian ini adalah keterangan minimal yang ada dalam faktur pajak. Keterangan harus dicantumkan adalah nama, alamat, NPWP, kemudian identitas pembeli BKP atau penerima JKP, kemudian jenis barang, PPN yang dipungut berapa, PPNBM yang dipungut berapa, kode faktur, nomor seri faktur, dan tanggal pembuatan faktur pajak, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Apabila memenuhi keterangan tersebut, maka faktur pajak itu dianggap benar, lengkap, dan jelas. Untuk faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak atas ekspor BKP tidak berwujud ataupun ekspor JKP itu harus berbentuk elektronik, dibuat dengan menggunakan modul dalam portal wajib pajak, dan dicantumkan tanda tangan elektronik. Pengecualian dilakukan apabila penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. Itu diatur dalam ketentuan pasal 13 ayat 5A Undang-Undang PPN. Untuk penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan ekspor BKP berwujud yang bukti pemungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 6. Untuk pembetulan atau penggantian faktur itu dilakukan dalam hal terjadi kesalahan dalam pengisian ataupun penulisan faktur pajak sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. Pembatalan itu dilakukan apabila BKP atau JKP yang transaksinya dibatalkan, di mana transaksinya tidak jadi dilakukan, ataupun barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak. Untuk pembuatan faktur pajak dalam keadaan kahar yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, maka PKP diperkenankan untuk membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dalam bentuk lain selain elektronik. Itu khusus untuk kahar, maka akan diperbolehkan manual ya, seperti itu. Mungkin sampai di situ saja materi kita tentang PMK 81. Kita cek dulu, Mas Jimmy, ada pertanyaan nih. Coba kita cek satu-satu dari teman-teman pajak. Mungkin nanti Mas Jimmy bisa membantu. Yang pertama dari Yolan ya. Izin tanya, untuk NITKU di Cortex kenapa yang muncul hanya belakangnya 000 dan yang NITKU 001 tidak muncul? Mungkin Mas Jimmy bisa memberi penjelasan. Oke. Baik, ini terkait NITKU yang belakangnya 00 dan yang NITKU 01 nggak muncul. Ini ada beberapa kendala ya. Biasanya NITKU yang tidak muncul 001 itu terkait dia wajib pajak ini by system ya. Nah, kalau muncul itu harusnya ada dia sudah menggunakan DJP online, biasanya gitu. Untuk yang nggak muncul bisa
memunculkannya lewat mengaktifkan akun DJP online-nya seperti itu. Itu solusi dari kami sih. Ya, itu mungkin solusi sementara ya, yang kita bisa coba ya Ibu ya. Karena kan memang kita akui sendiri sistem kita masih dalam peningkatan kapasitas. Jadi mungkin ada beberapa kendala. Jadi yang bisa kita lakukan, kita juga beberapa kali eskalasi. Memang kantor pusat sedang mengerjakan ya Mas Jimmy ya. Jadi kita dalam saat ini statusnya cuman bisa menunggu atau tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Jimmy, itu ada yang bisa menggunakan pastikan dulu bahwa cabangnya aktif di DJP online juga, gitu. Punya Evin sendiri juga. Nanti bisa dicoba cara itu Mas Jimmy ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Not Origin ini namanya ya. Mau tanya tentang tin temporary 999 pribadi bisa buat A1 atau enggak. Jadi gini ya Bapak atau Ibu ya, saya kurang tahu. Untuk tin itu sendiri sebenarnya bisa pakai temporary, tetapi ada konsekuensinya karena nanti itu tidak akan nge-link ke akun orang pribadinya Ibu. Jadi ke tin temporary ini sebenarnya ditujukan untuk wajib pajak yang pekerja lepas, banyak yang seperti itu Mas ya, pekerja lepas yang tidak yang di bawah PTKP, jadi dia tidak wajib lapor tahunan. Nah untuk yang wajib lapor tahunan, kalau Ibu pakai tin temporary nanti dia tidak akan masuk ke link orang pribadinya. Jadi tetap kami sarankan orang pribadinya itu untuk aktivasi akun Cortex agar nanti bukti potongnya bisa sinkron. Bisa masuk. Iya. Seperti itu. Jadi coba kita lihat. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oh, dari Bu Yolan tadi. Udah. Bu Yolan tadi dia bilang bulan lalu itu ada. Ya, yaitu nanti akan kita cek nanti Bapak dan Ibu, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita dalam peningkatan kapasitas, sistem kita masih sering ada kendala. Kalau hal tersebut kalau sebelumnya sudah pernah muncul kemudian nggak muncul, ya kemungkinan nanti akan muncul kembali. Ya untuk saat ini mohon bersabar, kita mohon maaf ya Mas Jimmy ya, karena memang masih banyak kendala terkait sistem tersebut. Oke. Mungkin seperti itu aja dulu. Itu aja Mas Jimmy. Mas Jimmy bisa tutup. Oh ya, kita mohon maaf apabila selama acara ini kita banyak kesalahan dan banyak kekurangan ya Mas Jimmy ya. Kita berharap kawan-kawan pajak juga tetap semangat, tetap sehat ya Mas Jimmy ya. Tetap berusaha menjalankan kewajibannya masing-masing. Tidak, istilahnya tidak patah semangat meskipun terkendala pelaksanaannya kewajiban ini. Kita bisa bilang terkendala sistem, boleh nggak? Iya. Nggak boleh. Ya, kita tahu di Cortex ini mungkin ada beberapa masalah yang memang di pusat maupun di cabang itu belum ada penyelesaiannya, tapi di sini kami tekankan, kami selalu berusaha untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya seperti itu. Jadi untuk masalah-masalah yang memang tidak ada penyelesaiannya atau belum ada penyelesaiannya, nunggu di pusat, kita berharap juga cepat selesai. Dan kami juga meminta maaf seperti itu ya Mas. Iya, mungkin seperti itu. Oke. Apa lagi? Udah. Ya. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Terima kasih atas kontribusinya selama ini. Nah, kita berharap kita ketemu lagi di saat semua keadaan sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Demikian, kami mohon maaf dan undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.